Berikut adalah aksi nyata modul 1.4 Desiminasi Budaya Positif oleh Afufu Rindawati STHGR, calon guru penggerak Angkatan 11, Sekolah Dasar Negeri 10 Betung Pulai, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bapak Ibu guru-guru hebat. Selamat pagi. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Adil Kak Talino, Bajuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Baik, pada pelaksanaan hari ini untuk acaranya berbagi praktek baik pengembangan guru yang bertemakan Desiminasi Budaya Positif. Baik, saya akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama, salam atau pembukaan, dan yang kedua, doa pembuka. Yang ketiga, sambutan dari Kepsek, kepala sekolah atau yang mewakili. Dan yang keempat, materi oleh Ibu Afufu Rindawati, dan sekaligus doa penutup yang akan dibawakan oleh Bapak Fransiskus. Baik, untuk mempersingkat waktu kita langsung mulai saja. Untuk doa pembukaan kita mohonkan untuk Ibu Ripka SPD untuk memimpin kita di dalam doa. Mari kita semua berdiri. Sebelum kita mulai berdoa kita pada hari ini, kita akan berdoa. Saya akan memimpin doa ini secara agama Kristen. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan buat kasih anugerah-Mu yang diberikan dari kami, buat kesehatan, kekuatan yang diberikan. Dan pada hari ini kami guru-guru yang ada mengadakan pertemuan Tuhan Yesus memberkati kegiatan kami pada hari ini dari awal pertemuan sampai akhirnya, biarlah semuanya dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, kami minta berkat-Mu, kebenaran-Mu menyertai kami. Nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Baik, terima kasih untuk Ibu Ripka SPD sudah memimpin kita di dalam doa. Untuk yang berikutnya, kata sambutan dari kepala sekolah atau yang mewakili kami persilakan. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu untuk saya sebagai mewakili Ibu Kepala Sekolah. Selamat pagi Bapak Ibu hebat. Pagi. Adil Katarino, Bajuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata.
Saya tak banyak bicara. Yang saya mau sampaikan untuk Ibu Apupu, terima kasih sudah mau mengajak kami untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini. Semoga dengan kegiatan ini kami juga dapat meneladankan jejak Ibu Apupu. Semoga juga Ibu Apupu tetap semangat dan apa yang menjadi tujuannya dan impiannya segera akan terkabul, ya. Sekian dari saya kembalikan kepada acara Adit Matarino Bercermin Kasaruga Basengan Kejabatan. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Ibu Elizabeth atas kata sambutan yang sudah disediakan untuk kami semua. Baik, untuk yang berikutnya kita langsung ke materi yang akan dibawakan oleh Ibu Apupu Rindawati. Kami persilahkan. Terima kasih kepada pembawa acara Ibu Yolanda. Baik Bapak Ibu, kita akan memulai materi yang akan disampaikan pada hari ini. Izinkan saya sebagai calon guru penggerak dari sekolah kita SDN 10 Butuh Bulai untuk membagikan praktik baik pada kegiatan hari ini dengan tema budaya positif di sekolah. Ini merupakan sebagian dari salah satu pemenuhan tugas saya sebagai calon guru penggerak pada modul 1.4. Sebentar lagi akan memasuki modul 2.1. Jadi sebelum kita masuk kepada materi, berikut saya berikan ada pertanyaan pemantik. Silakan Bapak Ibu nanti boleh menjawab di dalam hati saja. Yang pertama di situ, apakah Bapak dan Ibu guru setuju budaya positif diterapkan di sekolah kita ini? Kemudian yang kedua, apa itu budaya positif? Nanti Bapak Ibu boleh menjawab di dalam hati saja karena ada pembahasan ke depannya. Namun sebelum kita membahas, kita akan briefing sebentar. Silakan Bapak Ibu untuk menuliskan pada kertas yang tersedia di meja Bapak Ibu sesuatu hal atau apapun yang menurut Bapak Ibu yang paling berharga bagi Bapak Ibu. Boleh itu pekerjaan, boleh itu seseorang, boleh itu apapun yang menjadi milik Bapak Ibu yang Bapak Ibu anggap paling berharga. Boleh Bapak Ibu tulis. Mungkin anak-anak, mungkin murid-murid, mungkin Bapak Ibu punya sesuatu yang berharga yang disimpan, atau pekerjaan, jabatan, apapun yang kita anggap paling berharga. Permainan kita ini disebut dengan permainan genggaman tangan atau kepalan tangan. Sudah Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu genggam kertas tersebut, boleh dirumuhkan, disembunyikan di tempat yang paling aman, yang menurut Bapak Ibu paling kuat, sehingga tidak mudah bagi orang lain untuk bisa mengambilnya. Nah, kemudian boleh saya minta tolong nanti Bapak Ibu, mungkin Pak Solpri dan Ibu Yola, nanti salah satu memegang erat apa yang menjadi miliknya yang paling berharga, tetapi salah satu kemudian ingin memintanya. Nah, cara meminta bebas, boleh dengan paksaan, boleh dengan rayuan, boleh dengan imbalan janji ini itu, silakan untuk maju di depan.
bapak atau ibu yang memegang, yang satu ingin memilikinya. Silakan. Nanti silakan. Siapa yang lain? Bebas kan bahasanya Bu? Bebas aja. Halo Bu. Halo Pak Ulon. Kira-kira apa tuh yang dipegang di tangannya tuh? Ini adalah rahasia hidup. Boleh tidak saya minta? Oh, tak bisa. Oh ya. Tak bisa Pak, ini adalah harta yang Sangat berharga bagi hidup saya. Atau gini, nanti kalau misalnya Ibu mau, nanti saya berikan apa saja yang Ibu inginkan. Mau tidak? Tidak bisa, ini tidak bisa ditukar oleh uang atau apapun. Boleh lah Bu Yo. Ya? Atau gimana ya? Kira-kira Bu Yo mau apa dulu? Kebahagiaan. Kalau Bu Yo mau kebahagiaan nanti saya berikan. Tapi yang itu yang Bu Yo genggam itu kasihkan saya. Ya? Boleh. Kebahagiaan yang Pak Sobri mau kasih tentang apa? Ya terserah mau harta atau apa saja yang Bu Yo inginkan. Boleh? boleh. Ayo, ya? Bu Yo. Terserah dia lah apakah ingin memberikan atau tidak. Sudah saya bilang, sesuatu yang berharga yang ada di tangan saya tidak bisa ditukar oleh harta atau apapun juga. Ya, tadi kan Bu Yo katanya ingin kebahagiaan. Nah, jadi ya bisa saya berikan, tapi dengan catatan yang Bu Yo pegang itu dikasihkan saya. Kebahagiaannya bentuk apa dulu? Yang bisa saja bentuk materi atau apa yang Bu Yo inginkan. Ya? No. Tidak bisa. Sudah. Ya. Oh, ada pertanyaan. Terima kasih untuk Ibu dan Bapak Guru yang sudah memerankan permainan genggaman telapak tangan. Nah, di situ ada pelajaran yang kita dapatkan ya, karena untuk membuka genggaman telapak tangan tadi udah diusahakan dengan rayuan, dengan janji, bahkan akan memberikan imbalan, tetapi yang menggenggam tetap tidak mau membuka genggamannya. Berbeda ya, ada yang mau, ada juga yang tidak. Tapi pada hari ini ternyata tidak. Nah, Bapak Ibu, apa itu budaya positif tadi? Nah, itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekolah, dan tentunya berpihak kepada murid. Artinya kita membuat sesuatu itu untuk kebutuhan murid-murid kita, yang bertujuan agar murid dapat bertumbuh memiliki karakter kuat sesuai profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian untuk mewujudkan budaya positif, maka kita perlu menerapkan konsep inti dari budaya positif itu sendiri ada 7. Itu yang saya dapatkan pada hari ini saya bagikan. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga motivasi perilaku manusia. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol guru. Yang keenam keyakinan kelas. Dan yang ketujuh segitiga restitusi. Nah, berikutnya itu perubahan paradigma belajar seperti yang dilakukan pada waktu permainan tadi. Nah, genggaman tangan atau kepalan tangan itu kira-kira menurut Bapak Ibu yang mengendalikan itu siapa? Diri sendiri ya. Jadi keputusan untuk menggenggam atau membuka itu ada pada diri kita sendiri. Nah, ini ada ilustrasi bagaimana guru mengontrol murid. Pada dasarnya seorang guru tidak dapat memaksa murid
untuk berbuat sesuatu. Sama seperti ilustrasi permainan tadi, jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nah, walaupun kelihatannya guru sedang mengontrol perilaku murid, nah hal demikian terjadi karena murid sedang dalam posisi mengizinkan dirinya dikontrol oleh gurunya. Ketika itu, kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Tetapi kontrol menyatakan bahwa semua perilaku mempunyai tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Kemudian ilustrasi yang berikutnya, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini kontras. Orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama dapat membuat sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa itu tidak efektif untuk jangka waktu yang panjang. Sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Biasanya kalau kita memaksa murid, karena dengan paksaan murid akan mau melakukannya. Tetapi itu akan menciptakan jarak antara guru dengan murid. Sementara murid sendiri butuh dikontrol, tetapi harus sesuai dengan kebutuhan mereka, bukan sesuai dengan kebutuhan guru atau keinginan guru. Nah, berikut ada nilai-nilai kebajikan pendidikan di negara Indonesia. Nilai kebajikan ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong. Itu merupakan bagian dari profil pelajar Pancasila. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid dapat belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, jadi maksudnya di sini itu pembelajaran itu disesuaikan dengan kebutuhan murid dan dilakukan secara berdiferensiasi, artinya melibatkan murid aktif. Jadi guru sedikit memberi pengaturan, nanti murid yang lebih banyak aktif sesuai dengan kebutuhan murid dan sesuai dengan tingkatan psikologi murid, kemampuan mereka ya untuk menerima pembelajaran yang diberikan. Apalagi di tingkat SD, murid lebih aktif, jadi mereka lebih banyak ingin terlibat, tidak hanya menulis atau mendengar, tapi banyak terlibat seperti itu. Nah, dalam menerapkan disiplin positif, di sini menurut Denny Bosen, kata disiplin sendiri berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Jadi bukan nilai yang dibuat oleh guru ya, tapi nilai-nilai yang diyakini oleh murid itu sendiri. Nah, di sini yang menjadi PR kita. Jadi nilai-nilai keyakinan seperti apa yang bisa kita tanamkan kepada murid, tetapi murid sendiri yang memunculkan keyakinan tersebut, sehingga murid tersebut melakukan tanggung jawabnya sesuai dengan apa yang menjadi keyakinannya. Nanti di sini ada bagaimana kita mempraktikkan supaya murid itu bisa membuat keyakinannya sendiri. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, ancaman ataupun hukuman. Jadi maksudnya kita ingin menumbuhkan kesadaran murid kita, tetapi bukan dengan imbalan. Misalnya, kalian tidak boleh datang terlambat, jam 7 sudah harus berada di kelas.
Nah, pasti kalian akan naik kelas misalnya. Nah, itu berarti ada imbalan, ada janji. Tetapi kita tidak ingin melakukan hal yang seperti itu. Nah, kemudian untuk menjadi seorang murid atau pengikut, ia harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Jadi mereka sendiri harus menumbuhkan motivasi dari dalam dirinya sendiri. Jadi dalam arti bukan atas suruhan, misalnya karena aturan, bukan seperti itu. Nah, sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Di sini ada nilai-nilai kebajikannya. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu perlu untuk kedepannya bisa di print out juga. Ini nilai-nilai yang disepakati bersama ya, lepas dari suku, agama, bahasa ataupun latar belakang. Jadi nilai-nilai kebajikan institusi itu ada 3. Yang pertama, profil pelajar Pancasila itu wajib dilakukan di kurikulum Merdeka. Kemudian ini ada IBO, Primary Year Program. Kemudian ada 9 pilar karakter. Ini ada nilai-nilai kebajikannya. Nanti bisa di fotokopi boleh juga. Nah, ini yang ketiga, daya positif yang ketiga itu adalah motivasi perilaku. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Kemudian apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari orang lain? Nah, pertanyaan ini bisa untuk kita sebagai guru, bisa juga untuk murid. Jadi apa yang mengapa kita melakukan sesuatu? Apakah karena ada imbalan atau karena ingin mendapatkan pujian? Ini ada poin-poinnya. Mungkin karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, bisa saja misalnya, kenapa Ibu Afufu datangnya harus jam 7? Oh, mungkin karena ingin mendapatkan penghargaan dari kepala sekolah. Atau mungkin karena niatnya, karena ada motivasi intrinsik. Seperti itu kan. Kemudian yang kedua, karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau misalnya di sekolah tertentu itu biasanya ada guru terajin misalnya atau murid terajin, guru murid terdisiplin, biasanya akan ada reward tertentu. Mungkin dia ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain. Kemudian untuk apa kita melakukan sesuatu? Mungkin karena ingin menjadi orang yang kita inginkan. Di situ kalimatnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa memilah kira-kira mana yang lebih untuk diri kita sendiri dan murid kita. Kemudian tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi kepada murid-murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Ternyata yang ketiga, karena ingin menghargai dirinya sendiri. Jadi nanti ada contoh bagaimana kita bisa membuat atau menuntun anak untuk membuat keyakinan sehingga mereka bisa melakukan apa yang mereka yakini. Berikut ada konsep disiplin dengan identitas yang gagal. Nah, ini maksudnya jika kita melakukan sesuatu, mengontrol anak, sementara anak itu biasanya dia tidak mau melakukan apa yang gurunya suruh. Nah, itu kalau kita memberikan hukuman kepada anak, itu akan menimbulkan hal-hal yang warna biru ini. Kalau misalnya anak tidak mau, tetapi kita paksa. Misalnya kita bilang, kenapa kamu hari ini tidak pakai sepatu hitam?
Terus dia bilang, sepatu saya basah Bu. Terus kita bilang, kamu udah langgar aturan, keliling lapangan 2 kali. Nah, pasti anak akan merasa tersakiti, dia akan merasa tidak nyaman, ya. Dia akan merasa takut, akan merasa seperti dipaksa karena bukan keinginannya. Bahkan nanti dia akan merasa malu dilihat oleh teman-teman yang lain, saya dihukum, seperti itu kan. Nah, tetapi kalau kita menyelesaikan disiplin itu dalam bentuk penghargaan, itu juga ternyata tidak efektif. Misalnya kasus tadi anak yang memakai sepatu berbeda dari warna seharusnya. Terus kita misalnya bilang dia, bisa nggak kamu ganti sepatumu? Bisa pulang sebentar ganti sepatumu. Seperti itu. Kalau kamu bisa mengganti sepatumu, ibu kasih jempol sama kamu. Nah, itu juga sesuatu yang tidak efektif ternyata dan bisa merusak hubungan. Nah, karena anak harus pulang, harus buru-buru, harus ganti. Padahal tadi udah tahu sepatunya basah, dia udah memberitahu alasannya. Jadi itu akan memberikan sesuatu yang tidak baik juga kepada anak. Ternyata itu bukan budaya yang bersifat positif. Kalau kita memberi hukuman ataupun memberi suatu penghargaan supaya anak mau melakukan ketaatan. Nah, kembali lagi ke kebutuhan dasar tadi. Setiap kali kita melakukan suatu budaya kepada murid kita di sekolah, kita kembali lagi mengingat kepada kebutuhan dasar manusia, baik dewasa maupun murid. Nah, seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Bahkan murid pun ketika mereka melakukan kesalahan, ya kan? Seperti tadi yang salah pakai warna sepatu. Tujuannya apa? Karena dia tidak mau pakai sepatu basah. Atau mungkin karena dia tidak mau tidak pergi ke sekolah. Udahlah pakai sepatu warna lain. Tujuan saya yang penting sekolah. Seperti itu kan? Setiap orang melakukan sesuatu pasti ada tujuan tertentu. Nah, semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, sekalipun ternyata itu menurut orang lain salah. Seperti itu. Nah, kemudian kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kemudian yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Itu kebutuhan psikologis, hubungan sosialnya. Kemudian yang ketiga, penguasaan, yaitu kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten dan bisa menjadi tampil. Nah, ternyata murid juga ada kebutuhan penguasaan. Seperti tadi contohnya ada seorang murid masuk ke kantor, katanya, Ibu ada kunci perpustakaan, padahal bukan jadwalnya dia untuk masuk ke perpustakaan hari ini. Nah, ternyata dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu penguasaan. Dia ingin menjadi terampil dalam sesuatu, dia ingin tampil, artinya ingin mengurus kelas yang hari ini jadwalnya masuk ke perpustakaan. Itu salah satu kebutuhan dasar bagi murid yang terlihat dan terjadi tadi pagi. Nah, kemudian kebebasan. Kebutuhan kebebasan di sini yaitu kebutuhan kemandirian, otonomi, dan juga pilihan. Dan yang kelima, kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, atau tertawa. Jadi ternyata murid mempunyai 5 kebutuhan dasar. Ya, baik itu murid maupun orang dewasa. Lanjut. Nah, yang kelima ini posisi kontrol guru. Jadi posisi kontrol guru maksudnya kita sebagai guru, sebagai pendidik, kita memposisikan diri kita itu pada posisi yang mana. Sehari-hari dalam kita bertemu dengan siswa kita, apakah kita sebagai penghukum? Ini posisi penghukum. Kalau kita posisi penghukum,
ketika murid melakukan kesalahan berarti kita memberikan hukuman. Misalnya karena salah sepatunya tadi, lalu kita beri hukuman. Kita bilang patuhi aturan, lalu berlari 2 putaran mengelilingi lapangan basket. Biasanya kita memberi hukuman seperti itu, suruh kelilingi lapangan basket, atau kita bilang kamu pungut sampah, bersihkan lokasi daerah bawah pohon misalnya. Nah itu bagian dari kalau kita memposisikan diri sebagai penghukum. Nah kemudian posisi kita sebagai pemantau. Jika anak melakukan pelanggaran, terus kita memposisikan diri sebagai pemantau, kita akan berkata, kamu sudah melanggar. Nah, apa aturan dan konsekuensinya apa? Oh iya Bu, kalau saya melanggar, berarti saya akan apa? Gitu, ada konsekuensinya. Oke, silakan lakukan. Nah itu juga ternyata kurang efektif. Nah kemudian kita memposisikan diri sebagai teman. Kalau misalnya ada anak-anak yang melanggar, misalnya lagi ribut, mungkin kita bisa menyapanya dengan, ayolah yang tertib, buat Bu ini bangga. Kali ini sih tidak apa-apa, kamu salah, tapi jangan diulang. Misalnya seperti itu kan. Kita memposisikan diri sebagai teman. Jadi ada kedekatan antara kita dengan murid. Nah ternyata itu juga bukan hal yang efektif. Nah kemudian yang keempat itu posisi pembuat rasa bersalah. Jadi kita bikin murid itu menyadari kesalahannya. Misalnya dengan kalimat, berapa kali Bu Guru harus beritahu kamu? Bu Guru kecewa sama kamu. Dengan apa? Dengan nada suara yang lembut, tetapi itu menusuk hatinya, membuat dia merasa aku salah, aku udah melanggar. Nah ternyata itu juga bukan hal yang efektif. Kemudian yang kelima itu posisi sebagai manajer. Di sini kita akan melakukan memberikan pertanyaan seperti ini. Apakah kamu tahu mengapa kamu itu panggil? Nah biasanya anak-anak akan sadar. Oh iya Bu, karena saya salah, atau karena saya terlambat, atau tadi karena di kelas saya tidak nyatat Bu. Jadi mereka tahu apa salahnya kan. Nah kemudian kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu ini? Nah lain kali saya akan mencatat Bu, saya akan mengikuti aturan belajar Bu. Nah yang kelima akan membuat anak itu menyadari apa kesalahannya. Tidak perlu guru yang memberitahukan kesalahannya, cukup murid sendiri yang menyadari apa kesalahannya, dan mereka sendiri yang mencari solusi dari apa yang telah mereka lakukan. Bapak Ibu, saya akan membagikan kertas, boleh Bapak Ibu baca sambil nanti saya akan memutarkan video tentang segitiga restitusi. Ini ada salah satu video oleh seorang ibu yang bernama Dian. Kebetulan beliau sudah almarhumah, berpulang ke rumah Bapak pada tahun 2023 yang lalu. Jadi kalau teman-teman yang lain itu mereka setiap kali kegiatan selalu doa bersama mendoakan beliau, karena beliau ini sangat berjasa untuk kegiatan guru kependidikan, termasuk guru penggerak.
Baik Bapak Ibu, mari kita menyaksikan video berikut mengenai sedikit restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blazer. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah, Siang Pak. sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu
Bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan memahami kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai dilakukan usaha untuk memperbaiki masalah.
Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Baik Bapak Ibu, itu tadi adalah video mengenai 5 posisi kontrol yang diterapkan dalam segitiga restitusi ya. Jadi kita telah melihat bagaimana kasus tadi dilakukan, yaitu posisi sebagai manajer. Guru memposisikan dirinya sebagai manajer dalam melakukan permasalahan atau kesalahan yang dilakukan muridnya tadi. Jadi di situ guru menuntun murid atau menolong murid untuk menemukan kesalahannya sendiri. Jadi bukan guru yang memberitahukan, oh kesalahanmu seperti ini, tidak. Tapi murid itu sendiri yang menyadari apa kesalahannya sehingga dia bisa dipanggil seperti itu. Nah kemudian dalam menerapkan segitiga restitusi tadi kan ada pertanyaan yang berbunyi, keyakinan apa yang kamu yakini? Katanya. Nah, jadi ternyata si murid harus mempunyai keyakinan sehingga dia mau melakukan perubahan ke arah yang lebih baik untuk kedepannya ketika dia kembali berbaur kembali dengan murid-murid yang lain. Nah berikut ada untuk membuat suatu keyakinan kelas bersama dengan murid-murid kita. Karena keyakinan kelas itu sendiri merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bangsa maupun bahasa. Kalau di kelas saya, di kelas 3 kami sudah membuat kesepakatan kelas yang kami sepakati bersama sehingga menjadi keyakinan kelas. Nah, dalam kesepakatan atau keyakinan kelas ini, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang tertulis tanpa makna. Termaksud murid-murid pun demikian juga. Nah di kelas 3 itu sudah ditempel peraturan kelas atau tata tertib yang ada ditempelkan di dinding kelas, tetapi anak-anak sering lupa karena isinya panjang-panjang. Makanya waktu itu saya tergerak untuk membuat keyakinan kelas yang isinya lebih singkat, lebih sedikit, tapi lebih padat, karena saya pikir itu akan lebih mudah untuk anak-anak mengingatnya. Ini keyakinan kelas 3. Berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Jadi singkat ya. Kemudian tepat waktu masuk dan keluar kelas. Kemudian mengikuti pembelajaran itu sampai selesai. Karena ada anak-anak yang baru setengah nulis, Bu, antak nian loh, katanya udah cukup, tidak mampu mengikuti sampai dengan selesai. Kemudian mengerjakan tugas dengan baik, terus saling menghargai, terus bertanya jika tidak mengerti, dan yang terakhir menjaga kebersihan.
Nah, waktu anak-anak membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu mereka menggunakan kalimat negatif. Misalnya, tidak boleh buang sampah di kelas, kalimatnya seperti itu. Jadi kita sebagai guru harus menggantinya menjadi kalimat yang positif. Jadi dengan kalimat menjaga kebersihan. Nah, kemudian mereka itu waktu itu kesepakatannya mereka bilang waktu saya simpulkan dengan kalimat positif saling menghargai, mereka nulisnya di situ tidak boleh ribut katanya, tidak boleh ganggu teman Bu kalau belajar. Oke, terus tidak boleh teriak-teriak ngomong kalau guru lagi ngomong kata mereka. Oke, setuju ya? Setuju kata mereka. Terus saya ganti menjadi kalimat positif saling menghargai. Jadi kalau singkat anak-anak bisa lebih mudah untuk mengingat karena itu adalah keyakinan yang telah mereka buat sendiri. Nah, ini bagaimana pembentukan keyakinan kelas. Saya sudah menerapkannya waktu itu. Jadi kalimatnya sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian berupa pernyataan universal ya, seperti contoh tadi. Lanjut saja. Nah, ini cara-cara membuat keyakinan kelas bersama murid. Yang pertama tentu saja kita mempersiapkan murid-murid kita. Semua yang ada di dalam kelas kita, tentu mereka harus turut terlibat. Kemudian mencatat semua masukan-masukan mereka di selembaran kertas. Setelah itu menyusun keyakinan kelas yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Kemudian keyakinan kelas selanjutnya direkatkan di dinding. Ada di dinding. Di sini sudah lepas. Jadi biar anak-anak mudah ingat, saya selalu menganjurkan mereka setiap hari untuk melihatnya. Ini waktu buat keyakinan kelas. Panjang ya. Nah, sekarang kalian sudah berada di kelas yang baru. Tentunya kalian merasa senang ya berada di kelas yang baru. Kalian pada hari ini ibu tidak akan memberikan pelajaran ya, tapi seperti yang sudah sebelum kita pada pelajaran atau pada materi, ibu akan menuntun atau membimbing kita semua untuk membuat keyakinan kelas. Nah, apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu hampir mirip-mirip seperti peraturan kelas ya. Kenapa disebut dengan keyakinan? Keyakinan berarti kalau kita membuat sesuatu yang kita yakini, tentu saja kita meyakininya sehingga kita mau untuk melakukannya ya. Misalnya kita meyakini kalau kita itu disiplin, misalnya kalau datang ke sekolah itu contohnya tidak pernah terlambat. Nah, pasti kita akan melakukannya untuk tidak terlambat. Ibu akan memberikan kertas. Ibu persilakan kalian untuk menulis kira-kira apa yang menjadi peraturan yang kalian setujui. Bebas ya, semua anak boleh memilih peraturannya masing-masing. Misalkan yang garisan ini ibu kasih warna pink. Yang garisan sebenarnya dikasih warna
Nah, yang tadi itu adalah video penerapan pembuatan keyakinan kelas. Kemudian satu lagi ini adalah penerapan segitiga restitusi yang dilakukan atas kesalahan murid. Berikut videonya. Ya, silakan masuk. Selamat pagi, Bu. Mari juga Kristi sudah duduk. Nah, Kristi sudah duduk. Tadi mau tanya, apakah Kristi tahu kenapa Kristi dipanggil? Tahu kok, karena saya membawa topi. Ya, Kristi lupa membawa topi. Sedangkan ini adalah hari Senin ya. Kristi akan mengikuti upacara bendera. Kristi lupa membawa topi. Ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kristi ya, jadi ingin bertanya, Kristi pasti punya alasan. Kenapa Kristi lupa membawa topi? Karena saya kesiangan, Bu. Oh, karena kesiangan sehingga lupa membawa topi. Nah, apakah Kristi tahu bahwa Kristi sudah melanggar salah satu dari peraturan sekolah? Ya, karena tidak membawa topi sehingga tidak bisa menggunakannya pada waktu upacara. Ya, nah, bagaimana supaya Kristi bisa merubahnya sehingga pada hari Senin berikutnya tidak lupa membawa topi. Ya, nah ya harus bangun lebih awal. Bagaimana caranya supaya bangun lebih awal? Oke, malamnya lebih cepat tidur ya. Kemudian salah satunya lagi bisa dengan cara memasang alarm ya. Memasang alarm. Kemudian aku ingin bertanya, kalau Kristi meyakini bahwa Kristi akan berubah ya, tidak lupa lagi membawa topi, kira-kira nilai apa yang Kristi yakini? Nilai diri sendiri ya, nilai mandiri pada diri sendiri ya. Kemudian juga nilai disiplin untuk bangunnya lebih pagi ya. Jadi kira-kira kapan Kristi mau merubah hal ini supaya jangan kesiangan lagi? Mulai besok. Besok ya, Kristi harus bangun lebih pagi supaya jangan sampai ada atribut yang berubah. Oke, baik, terima kasih. Kristi silakan kembali masuk kelas untuk mengikuti pelajaran berikutnya ya. Ya, Bapak Ibu, demikian tadi pemaparan video mengenai 5 posisi kontrol guru, kemudian segitiga restitusi, dan kemudian penerapannya di sekolah masing-masing dan dilakukan terhadap murid, baik itu dimulai dari pembuatan keyakinan kelas sampai dengan menerapkan segitiga restitusi. Nah, namun sudah dijelaskan tadi oleh Ibu Dien bahwa penerapan segitiga restitusi bisa kita lihat dari permasalahan yang dilakukan murid. Misalnya apakah permasalahan itu sifatnya menjadi masalah yang besar atau masalahnya kecil, itu tergantung masalahnya seperti apa dalam menerapkan segitiga restitusi. Ada 3 di situ, poin 1, 2, dan 3. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah terhadap murid, baru yang ketiga menanyakan keyakinan. Kalau misalnya masalahnya hanya kecil, dia hanya lempar sampah di teras misalnya, mungkin kita hanya menanyakan langsung keyakinannya apa. Kalau di kelas 3 itu menjaga kebersihan. Nah, apakah yang dilakukan itu sudah sesuai dengan keyakinannya
ternyata tidak. Gimana caranya mau merubah supaya bisa melakukan keyakinannya? Berarti harus menjaga kebersihan, buang sampah pada tempatnya. Boleh langsung pada poin yang ketiga. Nah, Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan dalam kegiatan kita pada hari ini. Nah, nanti untuk selanjutnya jika Bapak Ibu ingin bahan, boleh minta dari saya, boleh di print atau di fotokopi. Saya udah print juga, nanti boleh pinjam. Nah, itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih untuk Ibu Afufu Rindawati yang sudah memberikan atau berbagi materi kepada kita semua. Baiklah, untuk mengingat waktu juga sudah menunjukkan jam 11 lewat sesuai dengan jam yang sudah kita sepakati tadi. Untuk mengakhiri, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih juga untuk Ibu Afufu sudah berbagi pengalaman tentang kegiatan guru penggerak ini. Semoga apa yang udah Ibu Afufu sampaikan kepada kita ya dapat kita teladani lah ya. Baik, akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya persilakan untuk Bapak Fransiskus untuk memimpin kita di dalam doa sebagai doa penutup. Kami persilakan untuk Bapak Fransiskus. Ya baik, karena kita sudah selesai mendengarkan materi-materi yang disampaikan oleh Ibu pada hari ini, dan kita akan kembali untuk pulang menuju jam kita masing-masing. Mari kita tutup acara diskriminasi kita pada hari ini. Puji dan syukur Bapa di surga kami naikkan padamu pada saat siang hari ini berkat kebaikan anugerah Tuhan yang luar biasa memelihara kami sehingga hari ini kami ada semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan beberapa materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Guru Tuhan untuk mengingatkan kepada kami dan guru biarlah apa yang sudah kami dengarkan dapat kami simak dan kami lakukan dengan baik ya Tuhan kepada murid-murid kami ya Tuhan. Terima kasih di surga. Biarlah setelah ini Tuhan kami akan kembali ke rumah masing-masing untuk sertai kami, tibakan kami di rumah kami dan kira selamat ya Tuhan. Dan selanjutnya kami akan berberitas Tuhan, Engkau sertai, jaga kami dan negeri kami, jauhkan dari segala hal itu yang berkenan. Terima kasih oleh surga, biarlah setiap materi yang sudah terdengarkan itu bermanfaat bagi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, ini doa kami, harapan kami, yang mengucap syukur kami tutup acara kami. Haleluya. Amin. Terima kasih. Oke, terima kasih.